selamat datang di sesi telaah mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas sebuah gagasan yang mungkin kedengarannya gimana gitu ya, tapi dianggap sangat fundamental oleh Napoleon Hill. Di buku klasiknya Think and Grow Rich. Iya ya. Yang itu ya? Betul. Kita fokus ke langkah ke-10 menuju kekayaan nih. Misteri transmutasi seksual. Langsung dari bab 10-nya. Oke. Bab yang cukup bikin penasaran ini. Iya kan? Mari kita coba bongkar ya konsep ini. Sering banget disalahpahami, tapi Hill bilang ini salah satu gerbang menuju, kejeniusan dan pencapaian puncak katanya. Nah, pertanyaannya kan apa sih sebenarnya inti dari transmutasi energi ini? Terus kenapa ini relevan buat Anda, para pendengar? Iya, ini memang konsep yang cukup unik ya. Kata transmutasi itu sendiri, kalau secara harfiah, ya artinya mengubah satu bentuk energi atau materi jadi bentuk lain. Oke, mengubah bentuk. Nah, dalam konteks bab 10 ini, Hill secara spesifik fokus ke apa yang dia anggap sebagai energi manusia paling kuat, yaitu dorongan atau hasrat seksual. Energi paling kuat ya? Betul. Dia berpendapat karena kita mungkin kurang tahu atau salah interpretasi, energi ini seringnya cuma dilihat dari sisi fisiknya aja. Padahal potensinya, menurut Hill ya, jauh lebih luas. Transformatif banget kalau dipahami dan diarahkan dengan benar. Wah, menarik. Hill bahkan bilang kan, hasrat seksual itu dorongan manusia paling kuat. Terus gimana caranya energi sedahsyat itu bisa nyambung ke, misalnya nih, bangun bisnis atau bikin karya seni, kayak di mana gitu titik temunya? Nah, disitulah inti gagasan transmutasi ini bekerja. Hill itu nggak ngomongin soal, menekan atau menghilangkan hasrat ini sama sekali. Bukan itu. Oh, bukan ditekan ya? Bukan. Sebaliknya, dia usulkan penyaluran atau pengalihan fokus energi itu. Jadi daripada cuma diekspresikan secara fisik, kekuatan di baliknya, intensitasnya, gairahnya, fokusnya, itu bisa diarahkan secara sadar loh ya, ke bidang lain. Contohnya gimana tuh, bidang lain? Ya bisa macam-macam. Mengejar tujuan profesional, bikin karya seni, mengembangkan jiwa kepemimpinan, atau ya itu tadi, ngumpulin kekayaan. Menurut Hill, emosi yang terkait sama hasrat ini tuh sumber daya terpendam. Buat apa? Buat imajinasi, keberanian, kemauan keras, ketekunan, dan kreativitas. Wow. Energi fundamental ini, ya itulah yang dia yakini sebagai bahan bakar buat daya cipta kita. Jadi ini bukan soal energinya negatif atau gimana ya, tapi lebih ke bagaimana kita mengelolanya ya. Kayaknya di teksnya juga disinggung tuh, kalau banyak pencapaian besar, itu seringkali terinspirasi oleh emosi kuat yang berkaitan, kayak cinta atau romansa gitu. Persis. Dia bahkan nyebut kombinasi cinta, romansa, dan seks itu sebagai segitiga abadi kejeniusan pembangun pencapaian. Wah, ini kayaknya bilang kalau emosi terdalam kita punya peran langsung ya dalam kemampuan kita meraih hal-hal besar. Betul sekali. Koneksi antara intensitas emosional yang kuat sama pencapaian luar biasa itu jadi poin sentral buat Hill di bab ini. Tapi, ini penting nih. Dia juga kasih peringatan. Tegas banget. Peringatan apa tuh? Pengelolaan energi ini harus dilakukan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Kalau salah arah atau berlebihan atau nggak terkendali, dia pakai istilah intemperance, itu sama merusaknya kayak kita makan atau minum kebanyakan. Oh, jadi ada batasannya juga ya? Iya dong. Ini malah bisa nurunin vitalitas dan kejernihan berpikir, bukan naikin. Jadi penting nih dipahami, ini bukan pembenaran buat hidup sembrono atau tanpa kendala ya. Justru ini argumen untuk penguasaan diri yang cerdas, demi tujuan yang lebih tinggi. Paham. Hill bahkan coba kasih gambaran nyata ya, soal orang yang berhasil ngelakuin ini. Saya ingat dia nyebut ciri-ciri kayak jabat tangan yang mantap, nada suara berenergi, postur yang sigap. Betul. Sampai ke vibrasi pikiran yang kuat katanya. Ini seolah nunjukin kalau pengelolaan energi internal ini ada manifestasi luarnya ya, yang bisa dirasain orang lain. Iya, semacam itu gambarannya. Nah, buat Anda yang lagi denger ini, mungkin jadi kepikiran ya, gimana caranya kita bisa mulai mengenalin kekuatan internal ini, terus belajar mengarahkannya secara konstruktif dalam hidup kita sendiri. Ya, pada intinya sih, konsep transmutasi seksual ala Hill ini soal kesadaran dan pengarahan yang disengaja. Pertama, akui dulu adanya energi yang kuat banget dalam diri kita. Oke, sadar dulu ya.
Iya, terus secara sadar, pilih untuk menyalurkan intensitasnya, bukan cuma ke ekspresi fisik, tapi juga jadi daya dorong buat kreativitas Anda, inovasi, ketekunan, ya pencapaian tujuan Anda lah. Jadi kuncinya di kesadaran sama disiplin ya? Betul. Pemahaman, kesadaran diri, sama disiplin yang bijaksana. Nah, ini tentu jadi pertanyaan penting ya buat refleksi pribadi Anda. Gimana Anda bisa mulai secara sadar mengenali dan memanfaatkan sumber energi internal yang kuat ini dalam mengejar apa yang Anda cita-citakan. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda? Kalau kita terima nih premis Hill bahwa energi emosional kita yang paling kuat, entah itu antusiasme, gairah yang dalam, atau bahkan cinta, itu pegang kunci potensi kreatif dan daya juang kita. Langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil mulai hari ini untuk secara sadar menyalurkan energi tersebut ke arah tujuan yang paling berarti buat Anda? Mungkin nggak usah drastis lah ya, tapi soal pengarahan fokus yang lebih sadar aja. Sebuah pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Oke, ini pertanyaan menarik memang buat dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak telaah kita kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.